Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintiana Tanjung, NPM 18111100276. Saya dari kelas E semester 5, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Matematika MI atau SD2 yang diampu oleh Bapak Roji Syaputra MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, baik, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nah, benar, kita bakal belajar tentang dalil Pitagoras. Nah, baik, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu tidak kita akan membahas tentang apa? Nah, ya benar, kita akan membahas mengenai dalil Pitagoras. Nah, Pitagoras ini adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui salah satu teoremanya, yaitu dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras ini pertama kali dalil yang membuktikan pengamatan ini secara matematis. Ada yang tahu dalil Pitagoras itu apa? Baik, langsung saja kita membahas mengenai apa itu dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras adalah sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya ini adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sebagai sisi siku-siku, dan hipotenus disebut juga sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut disebut juga sisi miring. Nah, gambar A dan B ini adalah dua sisi siku-siku dan C adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku yang berada di depan segitiga siku-siku. Nah, teorema Pitagoras juga mengungkapkan hubungan antara dua sisi siku-siku dan hipotenus suatu segitiga siku-siku. Pitagoras menyatakan dalam hal ini dalam sebuah gaya geometris sebagai pernyataan tentang luas persegi. Jadi, jumlah luas persegi pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas persegi di hipotenusa. Jadi, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, dengan menggunakan teorema tersebut ke dalam pernyataan, dengan mengambil catatan bahwa luas sebuah persegi adalah pangkat 2 dari panjang sisinya. Jadi, jika sebuah segitiga siku-siku ini mempunyai sisi siku-siku dengan panjang A dan B dan hipotenusa dengan panjang C1, maka A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C2. Jadi teorema ini sudah banyak menarik perhatian ilmuwan, sehingga terdapat lebih ratusan cara pembuktian mengenai teorema Pitagoras. Di contoh ini sudah digambarkan mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Dan baik, di sini perhatikan pembuktian pertama, yaitu perhatikan dua persegi berikut ini. Nah, keduanya ini memiliki panjang sisi yang sama, yaitu A plus B. Dengan demikian luasnya akan sama. Nah, persegi yang pertama dipartisi demikian sehingga terdapat dua persegi dengan panjang sisi masing A dan B serta 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B. Persegi kedua dipartisi demikian sehingga terdapat dua persegi dengan panjang sisi masing-masing A dan B serta 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing A dan B. Jadi karena luas keempat segitiga pada kedua persegi tersebut sama, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah luas dua persegi dengan masing-masing panjang
panjang sisinya A dan B akan sama dengan luas persegi yang panjang sisinya C. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini contoh pembuktian dalil Pitagoras. Nah, baik, kita akan membahas mengenai beberapa penggunaan dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras ini biasanya dapat digunakan untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Beberapa penggunaan di antaranya yaitu yang pertama, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, menentukan diagonal bidang dan ruang. Jadi yang kita bahas yang pertama yaitu mengenai perhitungan panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi bila pada suatu segitiga siku-siku diketahui panjang dua sisinya, panjang sisi ketiga dapat ditentukan menggunakan dalil Pitagoras. Baik, ini contoh yang pertama. Baik, kita akan membahas mengenai contoh perhitungan panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu ada segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut A sama dengan 90 derajat. Jika panjang AB sama dengan 7 cm dan BC sama dengan 25 cm, hitunglah panjang AC. Jadi, di sini ada segitiga siku-siku ABC. Jadi, menurut dalil Pitagoras, rumusnya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi, BC kuadrat jadi 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 625 dikurang 49 sama dengan 579. Jadi AC sama dengan akar 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi panjang AC adalah 24. Kelihatan tidak? Baik, kita akan membahas mengenai penentuan jenis segitiga. Jadi dalil Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, dengan kata lain, kebalikan dalil Pitagoras juga berlaku. Kebalikan dalil Pitagoras dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu jika suatu segitiga mempunyai panjang sisi-sisinya A, B, C dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di depan sisi yang panjangnya yaitu C atau disebut sisi miring atau hipotenusa. Jadi selanjutnya kebalikan dalil Pitagoras ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu segitiga siku-siku atau tidak bila diketahui dari panjang sisi-sisinya. Nah, di sini ada contoh segitiga PQR. Segitiga PQR ini merupakan salah satu segitiga dengan panjang sisi QR 3 cm, PR 4 cm, dan PQ 5 cm. Jadi, apakah segitiga PQR ini merupakan segitiga siku-siku? Bila iya, tentukan sudut siku-sikunya. Jadi, PR 2 ditambah QR2 sama dengan 42 ditambah 32 sama dengan 25. Dan PQ2 sama dengan 52 sama dengan 25. Sehingga berlaku PR2 ditambah QR2 sama dengan PQ2. Jadi di sini contoh seperti tampak pada gambar segitiga PQR yang merupakan PQ sudut di depan sisi yang merupakan sisi terpanjang. Jadi selain dapat digunakan untuk menentukan kesikuan suatu segitiga, hubungan nilai A kuadrat tambah B kuadrat dan C kuadrat dapat digunakan untuk menentukan jenis suatu segitiga ataupun macam-macam segitiganya. Nah, baik, kita akan membahas mengenai penggunaan pada bangun ruang. Jadi penggunaan pada bangun ruang ini
Dalil Pitagoras sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan pada bangun datar dan bangun ruang. Di sini akan diberikan contoh, yaitu penentuan panjang, diagonal bidang, diagonal ruang tinggi limas, panjang rusuk limas. Yang pertama yaitu diagonal bidang ruas pada bidang dan ruas pada kubus. Di sini ada, perhatikan ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berikut ini yang memiliki panjang rusuk S. Jadi, untuk menentukan diagonal bidang AC dan diagonal ruang EC dapat disederhanakan dengan digambar ulang ke dalam bidang datar berikut ini. Ini bidang datar A, B, C, D, dan A, E, C, G. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Dan di sampingnya CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat, jadi 3S kuadrat. Jadi AC sama dengan akar 2S kuadrat dan CE sama dengan akar 3S kuadrat. Kita akan membahas mengenai diagonal bidang dan ruang pada balok. Nah, jadi contoh, perhatikanlah persegi panjang ABCDFGH berikut ini yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini untuk menentukan diagonal bidang AD dan diagonal ruang CE dapat disederhanakan dengan gambar bidang datar berikut ini. Nah, contohnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi AC sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, sampingnya yaitu CE. CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi CE sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, baik, di sini yaitu berikut ini adalah limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya S dan tinggi limas T. Limas T ABCD. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan limas, pertama yang perlu kita hitung yaitu luas sisi tegaknya yang berupa segitiga ini. Nah, misalnya X titik tengah A dan B, maka TE merupakan tinggi segitiga A, T, dan D. Jadi TE kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah OT kuadrat sama dengan setengah S kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 1/4 S kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi TE sama dengan akar 1/4 S kuadrat ditambah T kuadrat. Seperti ini. Baik, kita akan membahas mengenai jarak dua titik. Jadi jarak dua titik antara titik A yaitu X1, Y1 dan B, X2 dan Y2 dapat diperagakan menggunakan sumbu koordinat. Menetapkan titik A, titik B, dan kemudian menentukan titik C. Sehingga segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Yang ini. Segitiga ABC dalam koordinat kartesius. Menggunakan dalil Pitagoras pada segitiga ABC, maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, sehingga jarak titik A dan B adalah AB sama dengan akar dalam kurung X kuadrat dikurang X1 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan dalil Pitagoras. Nah, berikut ini beberapa contoh penggunaan dalil Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya
Ada sebuah tangga yang panjangnya 7,5 meter disandarkan pada sebuah dinding pagar, sehingga ujung atas tangga menempel persis pada bibir atas pagar. Bila jarak ujung bawah tangga dengan dinding adalah 4,5 meter, tentukan tinggi dindingnya. Jadi jawabannya yaitu posisi tangga, dinding dan tanah membentuk segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini ya. Gambar segitiga ABC yang meliputi ada tangganya sini. Jadi AC adalah panjang tangga, AB adalah jarak kaki tangga ke tembok, dan BC belum diketahui. Jadi yang kita cari yaitu BC-nya. Nah, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat sama dengan 56,25 dikurang 20,25, jadi 36. Jadi BC sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 yaitu 6. Jadi tinggi tembok tersebut adalah 6 meter, yaitu BC sama dengan 6 meter. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan mengenai dalil Pitagoras, penggunaan dalil Pitagoras, dan juga beberapa penggunaan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras ini sendiri dengan kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kedua sisinya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini contoh pembuktian teorema Pitagoras yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Dan yang kedua yaitu penggunaan dalil Pitagoras bisa digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, menentukan diagonal ruang pada kubus dan juga balok, dan menentukan jarak antara titik. Nah, baik, jika ada yang kurang dipahami pada pembelajaran ini, silakan tanyakan. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan.